Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santriani dari kelas 2283A dengan NIM 2210803004. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Fernando M.Com. Di sini saya akan membuat program menghitung usia berdasarkan kategori dan menghitung upah lembur karyawan menggunakan konsep OOP. Apa sih itu konsep OOP? Konsep OOP berfungsi membungkus variabel dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Di sini saya akan menggunakan aplikasi NetBeans. Untuk aplikasi NetBeans, di sini sedang loading. Ini saya sudah mempunyai project dan kalian klik kanan di kelas yang kalian akan bikin. Klik New Gframe Form. Buat nama kelas yang kalian inginkan, seperti contoh menghitung usia berdasarkan kategori. Klik Finish. Di sini kita akan membuat desain. Jangan lupa diselekkan terlebih dahulu. Masukkan yang pertama yaitu blue panel. Disesuaikan dengan bentuknya yang kalian inginkan. Seperti ini. Masukkan panel with border. Disesuaikan dengan bentuk yang kalian inginkan. Masukkan lagi panel with border sesuai soal. Seperti ini. Lanjut, masukkan button glass. Kita rapikan agar dia rapi dan enak dilihat. Kita menggunakan label untuk memasukkan nama-nama yang akan kita input. Kita masukkan terlebih dahulu label-labelnya seperti ini. Seperti ini. Ini label lagi. Untuk titik-titik. Di sini satu lagi. Ini juga untuk titik-titiknya. Di sini kita menggunakan text fill ya. Di sini kita edit teks. Yang pertama yaitu tahun lahir. Enter. Yang kedua usia sekarang. Ketik usia sekarang. Ini kategori. Di sini kita ketik hapus. Enter. Ini edit juga menjadi hapus saja. Enter. Labelnya kita ganti titik-titik. Labelnya juga diganti titik-titik. Titik-titik lagi. Salah, tapi tahun sesuai.
Sini kita ganti warna putih biar terlihat. Ini juga ganti putih semua, satu-satu saja. Putih. Di sini terserah kalian ya guys, mau warna apapun yang kalian inginkan. Di sini saya memilih putih biar lebih masuk warnanya. Putih. Klik OK. Di sini juga putih. OK. Di sini kalian sesuaikan biar dia rapi. Klik tahunnya dipanjangkan. Nah, biar terlihat tahun lahir. Usia sekarang diedit juga. Kategorinya dibesarkan lagi atau disesuaikan. Nah, sudah seperti ini. Titik-titiknya biar lebih cantik kita tekan. Nah, sudah seperti sekarang ini, kita lanjut mengubah change variable name-nya. Di sini saya ubah jadi tahun lahir. Change variable name jadi ubah menjadi umur sekarang. Nah, seperti ini. Oke. Kategorinya juga diganti jadi kategori. Nah, seperti ini guys. Oke. Udah. Hapusnya juga di change variable name. PTN hapus. Oke. Nah, sudah setelah ini kita masuk ke source-nya. Itu menampilkan runnya nanti. Kita memasukkan yang pertama yaitu kita memasukkan import Java titik time titik lagi your. Jangan lupa kasih titik koma di ujung sebagai akhir kalimat. Lanjut, kita akan mengoding di sintak ini, di enter, masukkan void proses, dan juga masukkan void proses. Selanjutnya masukkan, ini salah bukan titik koma tapi kurawal ya guys. Masukkan in tahun lahir atau in tahun underscore lahir, koma, usia, koma, sekarang, koma, dan juga usia, titik koma. Masukkan tahun lahir sama dengan integer titik parse string. Di sini kita masukkan namanya yaitu tahun lahir titik get text. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lanjut, masukkan usia underscore sekarang sama dengan integer. Salah, maksudnya your titik no enter sama dengan titik get value. Nah, seperti ini, tinggal di enter saja. Jangan lupa titik koma sebagai akhir kalimat. Lanjut, masukkan usia sama dengan usia underscore sekarang dikurang
tahun dikurang kurang tahun lahir, tahun lahir, titik koma, enter. Kita enterkan, masukkan string kategori sama dengan ketik diakhiri dengan titik koma, enter. Masukkan if dalam kurung usia lebih kecil dari 5, diakhiri dengan kurawal, enter. Masukkan if else, kita masukkan dulu kategori. Kalau dia lebih kecil dari 5 berarti itu masuk ke kategori balita. Gunakan else if usia lebih kecil dari 12, masuk ke kategori anak-anak. Ini titik koma, kita titik koma, enter. Masukkan if else lagi seperti yang di atas, usia lebih kecil dari 18, akhiri dengan kurawal. Masukkan kalau dia lebih kecil dari 18, masuk ke kategori remaja, sama dengan titik koma. Masukkan remaja, akhiri dengan titik koma. Jangan lupa if else-nya lagi, else if dalam kurung usia lebih kecil dari 40, diakhiri dengan kurawal, enter. Maka dia akan masuk ke kategori dewasa. Ini titik koma seperti biasa. Masukkan lagi else if dalam kurung usia lebih kecil dari 55, diakhiri dengan kurawal, akan masuk ke kategori dengan tanda petik parobaya, titik koma, enter. Masukkan else lagi, else if saja sih, ini kan karena terakhir. Kita masukkan kategori lanjut usia. Lanjut, kita masuk ke proses. Ini sudah juga proses. Lanjut ke kita inputkan, yaitu sini kan nama variabelnya kita lihat dulu, yaitu tahun lahir, juga umur sekarang. Di sini saya masukkan kategori. Sekedar mengingat ya guys di sini. Lanjut kita masukkan umur sekarang. Untuk menampilkannya saya menggunakan set text. Set text seperti ini. Ini secara manual ya. Kalau kalian ini cepat, kalian bisa set terus kontrol spasi. Pas kayak ini caranya manual, biar kita ingat. Kategori titik set text juga, enter.
Masukkan kategori, titik koma. Lanjut, kita bikin. Sini sudah seperti ini, pastikan tidak ada yang error. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kita action di klik kanan. Ini klik kanan di bagian hapus, event, action. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini. Di sini kita akan membuat proses. Di sini kita akan membuat. Di sini sesuaikan dengan nama yang kita akan buat tadi, yaitu tahun lahir. Tahun lahir. Sama dengan, oh di sini mohon maaf, di sini saya bikin itu BTN hapus. Apapun yang kalian ingin hapus, maka masukkan seperti tahun lahir, umur sekarang, set tag, titik. Di sini kita masukkan tanda petik seperti ini. Enter. Masukkan lagi kategori. Seperti yang di atas juga pakai set tag, enter, enter. Nah, seperti ini, titik-titik. Udah. Seperti ini. Lanjut. Setelah dia pastikan tidak ada yang error. Di sini kita ingin event, masukkan kode K, pilih carry search, enter, masukkan proses seperti ini. Nah, pastikan terlebih dahulu ada yang error atau tidak. Kalau sudah tidak ada yang error, maka kita akan melihat hasilnya. Bentar, saya memastikan terlebih dahulu. Klik kanan, run file, sedang loading. Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Masukkan tahun lahir kalian. Masukkan tahun lahir kalian. Saya memilih semisal tahun 2000. Mas, berarti umurnya sekarang 23 dan masuk ke kategori dewasa. Misalkan saya masukkan 2005, itu masuk ke usia sekarang yaitu 18. Nah, lanjut kita akan membuat program kedua. Ini kalian tinggal masuk ke UTS Santri atau projectnya, new Gfemform, ganti nama sesuai yang kalian inginkan, seperti menghitung, ini salah, menghitung underscore upah underscore lembur karyawan, jangan ini. Setelahnya klik finish, maka dia akan muncul seperti awal, yaitu desain. Jangan lupa di layout terlebih dahulu, masukkan panel biasa, disesuaikan bentuknya panel. Kita ganti warna jadi abu-abu ya guys, seperti ini. Kita masukkan label, taruh di depan kita semisal judul. Masukkan label terlebih dahulu, label, masukkan label lagi, kita susun, masukkan label lagi, masukkan label lagi, masukkan label lagi, label. Ini atur saja dulu, nanti kita rapikan ya. Label lagi,
label, nah label lagi. Di sini kita menggunakan text file untuk jam kerja. Kita edit teks menjadi hitung uang lembur. Kita ganti fontnya, kita ganti bentuk tulisan jadi Arial, bold, ukuran 18 seperti ini. Kemudian edit teks, hitung uang lembur. Nah, sudah seperti ini. Bentar, masuk ke label satu ini, kita edit jadi jam kerja. Ini kita sesuaikan biar dia terlihat semua. Kita atur fontnya, kita ubah jadi Arial, bold dengan ukuran 14, bold. Nah, kita sesuaikan. Ini juga kita edit jadi kelebihan kerja. Kelebihan kita ubah juga jadi menjadi Arial ukuran 14. Oke. Sesuaikan supaya dia kelihatan semua seperti ini. Ini juga. Selanjutnya yang ini kita edit text jadi upah lembur. Kita samakan seperti yang di atas menjadi Arial ukuran 14. Oke. Sesuaikan bentuknya. Klik kanan edit text menjadi upah lembur. Upah lembur. Nah, lagi sini edit text jadi RV titik enter. Kita atur fontnya lagi biar sama jadi 14 dengan Arial. Oke. Labelnya di edit text menjadi 0. Ukurannya ini kita Arial dulu baru ukuran. Oke. 4 labelnya juga seperti tadi. Kita ganti juga Arial juga seperti biasa 14. Oke. Satu lagi yaitu label ganti jadi jam. Klik kanan, jadi kita ukur fontnya jadi Arial kurang 14. Oke. Sudah seperti ini. Text filenya jangan lupa di text file. Kita sesuaikan saja supaya dia rapi seperti ini. Text file sudah seperti ini. Kita lanjut mengecek bagian labelnya kurang. Ini font kita Arial 14. Oke. Edit text, tambahkan titik-titik agar dia terlihat rapi dan bervariasi. Maka tambahkan titik ini. White kelewatan. Tinggal kita sesuaikan saja nanti. Tarik sesuai keinginan. Ini ya, kita lihat apakah sesuai. Ini belum. Kita selanjutnya ganti nama variabel txt underscore jam underscore kerja. Oke.
Ini edit change variable name menjadi LBL. Kenapa dia menggunakan LBL? Karena dia menggunakan label kelebihan jam. Oke. Satunya juga change variable name LBL underscore upah underscore lembur. Ya, oke. Seperti ini. Sudah diganti variable dan change variable name-nya. Kita masuk ke search-nya. Maka tampilnya seperti ini. Di sini terlebih dahulu kita buat ini, enter, kita buat void proses, awali akhiri dengan kurawal, lanjut in jam, in jam, underscore kerja sama dengan S kelebihan kerja, koma dengan upah underscore lembur titik koma. Seperti ini, enter. Buat jam underscore kerja sama dengan pakai tipe data integer titik ini, pilih cari parse in, ini ubah jadi txt underscore jam. Ini secara manual ya guys, kalau kalian ingin cepat tinggal txt jam langsung di kontrol spasi saja. Untuk menampilkannya, untuk membacanya saya menggunakan get text. Lanjut ke if jam dan kurung, jangan lupa underscore kerja lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 8, salah, kecil dari 8. Lanjut kelebihan kerja, kelebihan underscore kerja sama dengan jam underscore kerja dikurang 8 dan diakhiri dengan titik koma. Seperti ini, enter. Lanjut upah lembur, upah underscore lembur sama dengan kelebihan underscore kerja dikali 1000 kali 10.000 titik koma, enter. LBL, kita ketik LBL, ini LBL underscore upah underscore lembur, underscore-nya buat dulu. Oh, salah di sini. Untuk menampilkannya saya menggunakan set tag. Set tag. Nah, di sini seperti ini. Kita ubah jadi string. Jadi pilih yang string value of seperti ini, titik koma, enter. Sama seperti yang di atas, LBL kelebihan underscore jam titik underscore kelebihan jam titik set text seperti ini, enter. Teksnya kita ubah menjadi yang seperti atas, yaitu string value of titik. Nah, seperti ini.
Lanjut, kita pastikan dulu di sini buat sini tidak. Jadi juga LBL underscore upah lembur. Sini untuk menampilkannya saya menggunakan set tag. Jadi set tag itu untuk menampilkan hasil ya guys. Ini set tag lembur string, ketik string titik value kita ganti jadi 0, jangan lupa titik koma di akhir. Ini enter. Satu lagi untuk menampilkan itu LBL kelebihan jam titik set tag. Nah, enter. Sama yang seperti di atas, kita ubah setting, cari titik value ganti dengan 0. Ya, seperti ini. Lanjut. Di sini kita masukkan terlebih dahulu ya, upah underscore lembur. Bawahnya juga dimasukkan. Jadi kelebihan underscore per jam biar dia tampil dan bisa dibaca. Lanjut. Ini kita lihat di event action pakai pilih carry list akan tampak seperti ini. Ketik proses. Nah, kita seperti ini. Maka dicek terlebih dahulu apakah ada yang error atau tidak. Dari atas sampai bawah kita lihat tidak ada yang itu, maka kita harus run file. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka hasil seperti ini. Masukkan jam kerja kalian, misal contoh 9. Maka hasilnya, maka kelebihan kerjanya 1 jam. Maka upah lemburnya itu 10.000. Kalau saya masukkan 2, kalau saya masukkan jam kerjanya 10, maka kelebihan kerjanya 2 jam. Seperti ini. Baik, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya membuat tutorial menghitung usia dan juga menghitung upah lembur. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam video tutorial saya terjadi keeroran yang banyak dan kata-kata yang belibet. Saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.